Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Eka Putri Arsenintias dan dua rekan saya yaitu Saya Resmi Maharani. Saya Zini Argana Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan data filtering. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Data filtering yaitu proses menyaring atau memilih data berdasarkan kriteria tertentu agar hanya data yang relevan dan sesuai kebutuhan yang digunakan dalam analisis atau visualisasi. Dalam konteks analisis data, filtering memungkinkan kita fokus pada subset data yang bermakna, mengurangi noise, dan meningkatkan efisiensi kerja. Beberapa komponen utama data filtering. Ada 4. Yang pertama yaitu sumber data. Adalah dataset awal biasanya berupa tabel, file CSV, data frame, atau database. Yang kedua yaitu kondisi filter adalah aturan penyaringan. Misalnya, gaji lebih besar 800.000 atau kategori sama dengan 2 kali tanda petik pantai. Logika filter yaitu operator logika, mulai dari sama dengan, kurang lebih kecil atau lebih besar, dan or not digunakan untuk kondisi. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah output filter. Hasil dari proses filter yaitu subset data yang sesuai kriteria. Kelebihan dan kekurangan dalam data filtering. Kelebihan, yang pertama, efisiensi analisis, yaitu mempercepat proses dengan menyederhanakan data besar. Kedua, fokus pada data penting, yaitu meminimalkan gangguan dari informasi yang tak relevan. Ketiga, memudahkan visualisasi, yaitu data terfilter lebih mudah divisualisasikan dan diinterpretasikan. Keempat, meningkatkan akurasi, yaitu mengurangi risiko bias akibat data yang tidak sesuai konteks analisis. Kekurangan, yaitu yang pertama, kemungkinan kehilangan data penting, yaitu jika filter terlalu ketat, informasi berharga bisa terlewat. Kedua, resiko bias, yaitu analisis berdasarkan data parsial bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak representatif. Ketiga, bergantung pada pemahaman kondisi, yaitu filter yang justru bisa menyesatkan hasil analisis. Keempat, proses tambahan perlu waktu dan logika tambahan untuk membuat kondisi filter yang tepat. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu data filtering dan bagaimana cara bekerjanya. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah memasukkan file, yaitu berbentuk CSV, di dalam kolom file sebelah kiri. Lalu kita ketikkan import pandas aspd seperti ini. Jangan lupa di-run terlebih dahulu jika sudah. Lalu yang kedua, untuk membaca data pada file tersebut, kita perlu mengetikkan df sama dengan pd.read_csv. Nah, dalam kurung ini bukan kita tulis dengan manual, melainkan kita copy paste dari file yang tadi kita masukkan. Kita copy paste, habis itu kita masukkan. Nah, kita tulis koma delimiter. Fungsinya delimiter di sini agar terbentuklah kolom seperti ini, agar tidak berantakan. Istilahnya seperti itu. Lalu df ini adalah data frame. Jadi berbentuk frame ya. Lalu proses yang kedua adalah membuat kelas dari karyawan manager. Nah, di sini kita ketikkan saja def underscore 2 kali, lalu init. Init ini adalah konstruktor. Di sini data frame dijadikan atribut kelas supaya bisa digunakan di dalam metode lain. Kelas ini digunakan untuk mengelola dan menyaring data karyawan. Def filter underscore karyawan tutup kurung self, yang dimana mendefinisikan fungsi yang bernama filter karyawan. Fungsi ini yaitu dari sebuah kelas karena menggunakan self, yang dimana memfilter data karyawan berdasarkan syarat. Self.df tutup kurung lama underscore kerja sama dengan current underscore years min self.df
tahun masuk, yang dimana menambahkan kolom di data frame yang bernama lamanya kerja, lalu hitung jumlah tahun karyawan yang sudah bekerja, yang dimana 2025. Proses transformation kolom. Self.df lama underscore kerja sama dengan current underscore years min self.df tahun underscore masuk. Self di sini yaitu memanggil diri sendiri, df itu yaitu data frame, current year itu tahun saat ini, yang dimana pada tahun masuk ini. Lalu ada karyawan underscore filter sama dengan self.df. Self.df gaji lebih besar sama dengan ini menghasilkan true. Begitupun sebaliknya apabila lebih kecil sama dengan yaitu menghasilkan false. Gaji di sini yaitu sekitar 8 juta. Self.df lama bekerja lebih besar sama dengan yaitu lama bekerja selama 5 tahun. Self.df jabatan sama dengan di sini yaitu berfungsi untuk kesetaraan pada jabatan, yaitu jabatannya di sini manajer. Lalu ada return karyawan underscore filter dengan kolom nama, jabatan, gaji, dan lama kerja. Itu artinya hasil filter sebelumnya punya semua kolom dari self.df, hanya kolom ini yang akan ditampilkan dan digunakan lebih lanjut. Karyawan underscore manager sama dengan karyawan manager buka kurung df tutup kurung. Membuat objek dari kelas karyawan manager diasumsikan kelas ini sudah didefinisikan sebelumnya dan punya atribut df. df yang kamu kirim ke konstruktor akan digunakan sebagai data frame utama di kelas. Filtered underscore karyawan sama dengan karyawan underscore manager titik filter underscore karyawan buka kurung tutup kurung menjalankan fungsi filter underscore karyawan pada objek karyawan underscore manager. Hasilnya adalah data frame yang berisi hanya karyawan yang memenuhi 3 syarat, yaitu gaji lebih dari 8 juta, lama kerja lebih dari 5 tahun, dan jabatannya adalah manajer. Lalu print buka kurung filter underscore karyawan tutup kurung menampilkan hasil filter ke konsol. Baris-baris yang muncul adalah karyawan yang lolos kondisi dan hanya dengan kolom.